Oke, anak-anak, sekarang kita masuk kepada aplikasinya ya. Aplikasi soalnya seperti apa sih, Pak Freddy? Ya. Nah, kita akan lihat aplikasi yang pertama ada dua buah benda atau dua buah sistem dihubungkan dengan tali ya pada bidang datar seperti ini. Ini perhatikan soalnya. Nah, anak-anak kalau dihubungkan dengan tali masih ingat ya? Kalau dihubungkan dengan tali berarti ada gaya tegangan talinya. Ada gaya tegangan talinya yang mana? Yang ini nah. Jadi benda saling tarik menarik ya. Benda M2 menarik benda M1, begitupun gaya reaksinya benda M1 kembali menarik benda M2. Maka gaya tegangan talinya di sini ya. Gaya tegangan talinya di sini. Nah, kalau kita tarik gaya seperti ini ke kanan, berarti arah percepatannya kemana? Pasti ke kanan. Ya. Di sini nggak ada gaya gesek, ya belum ada gaya gesek ya. Berarti arah A-nya ke kanan. Ya. Nah, langkah pertama anak-anak, cara mudahnya adalah Anda harus mampu menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Ya. Pertanyaannya pasti cuma dua. Pertanyaan di soal, mau bentuk soal seperti apapun, mau di bidang miring, bidang tegak maupun bidang datar, pertanyaannya pasti dua saja. Pertanyaan yang pertama seputar dia pasti menanyakan tentang percepatan sistem, nilai percepatannya berapa. Yang kedua pasti menanyakan berapakah tegangan talinya. Nah, cara menggambarkannya satu persatu ya, perhatikan posisinya. Oke, pertama kita gambarkan, karena ada massa pasti memiliki berat ya. Nah, ingat beratnya pasti menuju ke pusat bumi. Ini W1-nya, kita baik-baik. Lalu pasti ada gaya normalnya. Gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang sentuh. Perhatikan baik-baik. Ya, sama seperti ini, di sini pasti ada gaya beratnya W2. Perhatikan ya, di sini pasti ada gaya normalnya juga ya, gaya normal N2. Ini N1, N2 ya. Sudah lurus. Kalau ada gaya tegangan tali. Nah, malah perhatikan sini. Jika massa benda satu adalah 20 gram dan massa benda 2 adalah 3 kg dihubungkan dengan sutas tali, lalu ditarik dengan gaya F ke kanan. Jika ingat nilai G ya, kecepatan gravitasi bumi mau diketahui di soal atau tidak, nilai aslinya 9,8 ya, atau dalam perhitungan dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Jika besarnya gaya F yang kita tarik, F yang diberikan di kanan ini adalah 100, tentukan pertama A, berapakah percepatan sistemnya, yang kedua berapakah tegangan tali. Nah, cara mengajarkannya gimana? Ya, perhatikan baik-baik, cara mengajarkannya adalah step by step ya anak-anak ya. Pertama adalah anak-anak harus mampu menggambarkan gaya-gaya apa saja. Sudah ya? Apakah ada yang kurang gaya-gayanya? Pak, kok nggak ada gaya sentripetal? Tidak berlaku gaya sentripetal di sini karena benda tidak melakukan gerak melingkar. Perhatikan baik-baik ya. Lalu yang kedua, Pak, kok nggak ada gaya gesek? Kebetulan di soal ini nggak ada gaya geseknya. Ya, kita masih belajar hal yang dasar. Nah, jawab yang pertama, kita tinjau benda pertama dulu, atau kita lihat tinjau benda M1 ya, benda M1. Ketika kita melihat benda M1, kita tutup dulu. Yang N2 ini massa benda yang kedua sebelah kanan ini kita tutup dulu. Ini kita tutup, kita abaikan dulu. Kita hanya melihat benda M1-nya. F apa? Fx. Karena yang kita lihat adalah benda tinjau benda dalam arah gerak mendatar atau searah dengan sumbu X. Kebetulan gayanya ditarik ke kanan ya. Kita lihat arah sumbu X saja. Jadi N dan B-nya kita abaikan karena benda tidak bergerak atas bawah, tapi arahnya ke kanan. Maka tinjau kita harus bantu ya. Kalau seperti ini kan pasti X ya. Ini pasti Y. Berarti yang kita lihat adalah arah-arah gaya yang bekerja pada arah sumbu X atau sumbu mendatar. Maka Pak Fili boleh bantu ya sigma Fx ya. Nah, kita lihat gaya apa sih yang bekerja di sini? Oh, ada gaya tegangan tali. Ya. Maka Pak Fili katakan T sama dengan M dikali A. Ya, ini persamaan satu. Ini persamaan satu. Lalu yang berikutnya kita lihat B, tinjau benda M2 ya, tinjau benda 2, tinjau benda 2, benda 2. Nah, kalau tinjau benda 2 berarti ini kita tutup dulu. Ya, tinjau. Ini kita tutup dulu. Ya. Lalu Anda mungkin bertanya, Pak, ini kok nggak ada F-nya? F ini hanya bekerja pada benda yang kedua. Benda pertama tidak bekerja untuk benda M1. Kita dapatlah persamaan satunya, kita simpan dulu. Lalu sekarang kita tinjau benda M2, sama ya, karena benda ini sistem ini bergerak, nanti kita pakai hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik. Nanti sini sama ya, sigma F sama dengan M dikali A, sama sistem yang sama, geraknya ke kanan terhadap arah sumbu X. Kita lihat di sini ada gaya
ada gaya tegangan tali, ada gaya F. Tapi ingat, karena percepatannya ke kanan, perhatikan, maka kita anggap yang searah dengan percepatan itu gayanya bernilai positif, yang berlawanan dengan nilai percepatan berarti kita anggap sebagai bernilai negatif. Maka ini kita pakai, yuk, karena tekanan F-nya ke kanan berarti positif, F dikurang gaya tegangan talinya itu sama dengan M dikali dengan A. Seperti ini ya, M dikali A. Nah, ini persamaan 2. Ini persamaan 2. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Kita dapat 2 persamaan ini. Nah, ini persamaan 2. Lalu langkah berikut kita substitusikan. Substitusi berarti kita tulis kembali ya, kita substitusi. Sorry, bukan substitusi tapi eliminasi ya di matematika. Kita nulis lagi nih persamaan 2 ke sini. Kita langsung aja ya. Maka F dikurang T itu sama dengan, Pak nulis lagi persamaan 2 ke sini ya. M dikali dengan A. M dikali dengan A. Nah, kalau seperti ini karena kita substitusi, eliminasi, berarti ini kita tandanya berbeda ya. T-nya tandanya berbeda, berarti ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Oke, perhatikan baik-baik. T-nya udah sama ya. T plus minus T berarti ini coret ya, kita coret. Wah, jadi nah, maka kita dapatkan ya, kita dapatkan nilainya, kita dapatkan F ya. Ini ingat ya, ini M1 ya, M1 kali A, ini M2 ya. Perhatikan, hati-hati di sini. Sigma F1 sama dengan M1 kali A, ini sigma F2 sama dengan M2 kali A. Jadi ini M2, yang ini M1 ya. Maka ini sisanya, ini M2 ya. Maka ini Pak Fri bisa tulis M1A ya. Ini berarti kita coret, dari sisanya berarti F ya. Perhatikan sini T-nya udah coret sama dengan sisanya M yang 2A ya kan, ditambah M1A. Maka Pak Fri bisa tulis F sama dengan, ini kita sederhanakan biar bentuknya bagus ya. Maka M1 ditambah M2, perhatikan di zoom dikit ya, F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A-nya di kanannya, dikali A-nya di kanan, dikali A-nya di kanan. Nah, maka perhatikan di sini, Pak Freddy pindahkan ke sini ya, Pak Freddy pindahkan ke kanan. Perhatikan ya, papan kita sangat terbatas anak-anak yang minta maaf banyak. Maka Pak Freddy tulis ulang ya, maka A sama dengan, dari sini ya, karena ditanya nilai A di sini ya, dikali A. Karena ditanya nilai A, maka kita bisa gunakan A sama dengan A sama dengan A sama dengan F dibagi, kita bisa dapatkan berapa? 100 dibagi 5. Berapa dek? 100 bagi 5 ya, 100 bagi 5 berapa? 20 ya, 20 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban nomor A kita udah dapat. Jadi jawaban A, percepatan sistem ini nilai A-nya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Tadi pada soal nomor A kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana memperoleh nilai tegangan talinya Pak Fred? Nomor B. Gampang sekali. Kita sudah dapat nilai A-nya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai A ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Mau persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau Pak Fred lihat persamaannya lebih pendek, persamaan 1 ya, biar mudah. Maka kita masukkan nilai A ya. Masukkan nilai A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat ke salah satu persamaan atau ke persamaan 1. Langsung aja ya, ke persamaan 1. Pak Fred tulis kembali persamaan 1 ya, Pak Fred pindah persamaan 1 sini ya. Nah, 20. Maka nilai tegangan talinya sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 Newton. Inilah nilai 40 Newton. Inilah nilai dari nilai tegangan talinya. Ya, mudah sekali ya kalau Anda paham cara atau stepnya. Terima kasih. Oke anak-anak, tiba lagi ketemu lagi dengan Pak Freddy. Kita akan lanjut penerapan atau aplikasi dinamika partikel atau dinamika gerak pada sistem yang digantungkan dengan dua buah benda, misalnya sistem yang digantungkan dengan sebuah katrol ya. Tadi yang pertama itu dihubungkan dengan tali pada bidang datar. Kalau sekarang kita belajar bagaimana kalau dua buah benda atau sistem itu dihubungkan dengan seutas tali tetapi dihubungkan dengan katrol seperti ini. Kita anggap
massa katrol dan massa tali itu sama dengan 0 atau kita abaikan saja. Maka ada gaya apa saja? Yuk, step pertama ini diketahui ya. Perhatikan soal di sini. Massa benda pertamanya adalah 4 kg. Massa benda kedua adalah 6 kg. Kecepatan gravitasi di tempat itu, kecepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya lagi-lagi ya, pasti seputar dua. Pertama adalah percepatan sistem, atau pertanyaan kedua dia akan menanyakan tentang gaya tegangan tali atau T-nya berapa. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini yang kita sebut ya, gaya tarik benda M2 terhadap M1 kita sebut T. Ini tegangan tarinya T-nya. Ya. Begitupun sebaliknya saling tarik-menarik ya, benda M1 juga akan menarik benda M2. Ini T juga, ini T. Ya, ini gaya tegangan tarinya seperti ini arahnya. Yuk, kita akan gambarkan ya. Step pertama kita bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Sekarang kita tinjau benda M1, berarti M2 ditutup ya. Kalau M1 benda gaya apa saja yang bekerja? Tadi kita belajar. Pertama, karena dia memiliki massa tentu memiliki berat. Berarti ini ada W. W1-nya, W1 itu arahnya ke pusat bumi. Kemudian di sini ada gaya W. W2-nya arahnya juga sama ke pusat bumi. Ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek? Ya ada di soal ini. Ada gaya normal? Tidak ada. Belum kenapa nggak ada gaya normal? Karena benda tidak diletakkan pada bidang datar atau pada suatu bidang, tapi digantung. Maka tidak ada gaya normal. Ya. Apakah ada gaya sentripetal? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita anggap ini katrolnya kita abaikan. Yang kita lihat adalah sistem pada dua balik benda yang digantung. Oke. Sekarang bagaimana? Pertama kita tinjau benda M1 ya, lagi stepnya itu ya, tinjau benda M1. Benda M1 atau benda pertama ya. Nah, perhatikan di sini W1 nya berapa sih? Kalau massanya 4, berarti W1 nya berapa? Langsung aja di sini ya. W1 kan M1 dikali dengan G ya. Maka M1 nya berapa? Perhatikan sini 6 kg dikali dengan 10. Berarti W1 nya 60 ton. Itu ya. Sekarang W2 nya berapa? Perhatikan W2 sama dengan 2 dikali dengan G. W2 nya M2 nya berapa? M2 nya 6. Oh sorry, kurang 5 buah ya. Satunya 4 ya. 4 dikali 10. Terus ini W2 berarti M2 dikali G berarti 6 dikali dengan 10. Dapatnya berapa? 10 Newton. Oke, udah ketahuan. Nah sekarang gini, sebelum kita meninjau benda M1, perhatikan dulu. Karena dari sistemnya, perhatikan di sini M1-nya 4 kg, M2-nya 4 kg, mana yang lebih besar? M1-nya 4 kg, M2-nya 6 kg, mana yang lebih besar? M2. Nah M2 lebih dari M1, berarti kita lihat percepatannya kemana? Kanan atau ke kiri? Percepatannya seperti ini ya, ke bawah ini ya. Ini arah percepatan. Kenapa sih? Karena benda M2 pasti menarik benda 1. Nah berarti masanya lebih besar. Tinjau benda M1, ingat benda ini bergerak ya, karena dipengaruhi oleh massa 2 yang lebih besar tadi, dia pasti akan naik ke benda pertama. Maka berlaku 2 Newtonnya, sigma F sama dengan M dikali A, sama ya. Nah karena ini benda satu ini M1. Nah perhatikan, gaya yang searah dengan kecepatan itu benar positif, sedangkan gaya yang berlawanan gayanya negatif. Ya, sekarang kita lihat nih benda M1 aja nih kita pakai, maka searah tadi positif ya. Ini T1 nya ke atas searahnya dengan A ya, sementara W nya berlawanan. Maka kita tulis gaya yang bekerja pada benda pertama ya, ada T nya positif betul ya, dikurangi dengan W1 betul ya, sama dengan M1 dikali dengan A. T sama dengan W1 nya berapa? Kurang W1 nya berapa sih W1? Oh 40. Boleh masukkan boleh, atau mau masukin lagi juga boleh. Dan M1 dikali dengan G sama dengan M1 dikali dengan A. Perhatikan ya, ini W1 sama M1 kali G, M1 dikali A, seperti ini ya. Pindah ruas supaya ini pindah ruas juga di T sama dengan pindah ruas M1 ya, dikali G ya, atau M1 dikali A. Yang kita tulisnya sebelah kanan dulu ya. Ini karena negatif, ini karena jadi positif. Tambah M1 dikali dengan G. Itu ya. Nah, oke, bisa aja pakai tulis, bisa aja pakai tulis kayak gini. Berarti mudah. T sama dengan G
A tambah G, seperti ini juga boleh. M1A ditambah M1G, persamaan utama. Ini persamaan utama. Kita lanjut tinjau benda M2 ya. Tinjau benda M2. M1 selesai ya, sekarang kita lihat benda 2 dulu. Pada benda 2 sama ya, yang pertama pasti 22 Newton. Kita tulis lagi sigma F sama dengan M2 dikali A, karena benda 2 ya. Nah, kita lihat gaya apa sih yang bekerja pada benda kedua. Kita lihat ini tutup ya, ini ada W2, ada T. Tapi ingat, gaya yang searah dengan kecepatan pasti positif, yang berlawanan pasti negatif. Ini yang searah mana? W2 ya. Berat itu searah dengan kecepatan. Maka kita tulis dulu W dikurangi T. Nah, T kenapa kurang? Kenapa minus? Karena ini berlawanan dengan arah kecepatan. Sama dengan M2 dikurangi A. W2 sama dengan ini beda ruas boleh, mau tetap juga boleh ya. Ini M2 ya, atau ini tetap saja ya. Ini yang pertama tadi ini kita tetap saja. Misalnya ini W1 misalnya ya. Ini tetap W1. Ini seperti ini, kita nggak usah masuk nilainya dulu. Maka kita perhatikan ya, maka T itu akan sama dengan M1 dikali A ditambah dengan W1. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, ini tetap dari W2 juga sama ya. Maka ini beda ruas, maka W2 ya kurang M2 dikali A. Minus T ini pindahin ke kanan jadi positif, ini positif dipindahin ke kiri jadi negatif. Ini persamaan yang kedua. Oke, persamaan pertama, persamaan kedua kita berdapat. Sekarang kita eliminasikan. Kalau eliminasi itu kita tulis ulang persamaan satu, persamaan dua, ini kita tulis ulang. Kita eliminasi di matematika udah belajar ya, eliminasi ya. Persamaan 1 dan 2 persamaan. Kita tulis ulang ya. Pertama kita lihat di sini ya. Kita tulis M1A itu persamaan 1 ya. Tambah W1 itu sama dengan T. Persamaan 2 W2 kurang M. Oke, sebentar. Ini bisa aja seperti ini boleh ya, nggak usah diturunin boleh. Ini tetap sama 2 seperti ini ya, sampai sini aja boleh, bisa diturunkan. Sama dengan ini, perhatikan yang persamaan ini T ya, ada persamaan 2-nya. Ini persamaan 1 ditulis ulang ya. T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Maka di sini ditulis W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. Jadi ini sampai di sini aja boleh, nggak usah diturunkan ke bawah deh, cukup sampai di sini aja. Ini sama satu boleh, sama aja. Nah, ini perhatikan tangannya berbeda ya, ini dijumlahkan. Jadi mau dijumlahkan atau dikurangkan, kita lihat kita mau eliminasi yang mana. Nah, karena ini kita lihat ini T positif, ini negatif, maka ini dijumlahkan. Tangannya berbeda dijumlahkan ya, di matematika Anda nggak usah nanya kenapa dijumlahkan. Ini karena di atas positif, di bawah negatif, maka kita jumlahkan. Tangannya berbeda ya. Atau kalau ini negatif, T-nya di atas negatif, di bawah negatif, maka kita kurangkan. Cuma tandanya sama, kita kurangkan. Tandanya berbeda, kita jumlahkan. T dan T-nya habis, sisanya W2 kurang W1 sama ya, minus W1 tambah W2 itu sama dengan W2 tambah W1, sama aja, sama dengan M1A tambah M2A. Maka kalian bisa tulis W2 kurang W1 itu akan sama dengan M1 tambah M2 dikali dalam kurung dikali dengan A. Maka A sama dengan bisa ditulis W2 kurang W1 per M1 tambah M2. Kita masukkan nilainya, maka nilai A sama dengan W2 nya berapa? Kita di sini W2 nya W1 60, nya kurang W1 nya 40 per M1 tambah M2 ya, 4 ditambah 6. Maka nilai A nya di sini, perhatikan sini dijum lagi, 60 kurang 40 berapa deh? 20 dibagi dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Maka nilai A nya berapa? 20 bagi 10? 2 meter.
di sini. Nah, ini pertanyaan A-nya udah dapat ya, nilai A-nya ada percepatannya 2 meter per second. Lalu pertanyaan B, berapa nilai tegangan talinya? Caranya untuk mendapatkan nilai tegangan tali, kita masukkan nilai A ini ke salah satu persamaan, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Mana-mana saja hasilnya pasti sama, ya. Hasilnya pasti sama. Nah, nilai A-nya 2 meter per second kuadrat ya. Jadi masukkan nilai A ke, jadi pilih persamaan 1 atau persamaan 2 sama aja ya. Ke persamaan 1, ke persamaan 1 boleh. Tapi itu sudah persamaan 1 ya, ditulis kembali di sini ya. T dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. T-nya berapa nilai tegangan tali yang mau kita cari? W1-nya berapa? Langsung aja deh W1 ini. 40 itu sama dengan M1-nya berapa? 4 dikali dengan A-nya berapa? A-nya dari kita dapat ini 2 ya, 2. Maka T-nya sama dengan 4 kali 28, langsung aja ya 8 tambah 40. Kenapa tambah? Karena di dua sendiri dipindah ke kanan jadi positif. Maka nilai tegangan talinya adalah 48 Newton. Inilah nilai tegangan talinya, karena 48 Newton, nilai kecepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Terima kasih. Halo anak-anak sahabat Apsis, masih bersama Pak Freddy ya, jangan bosan. Dia belajar Pak Freddy yang ganteng ini ya, jangan bosan ya. Kita lanjut aplikasi yang ketiga, itu masih pada katrol. Nah, kalau tadi katrolnya ada 2 benda langsung ke katrol, tapi ini berbeda ya. Ada bidang datar dulu, benda pertama di bidang datar, lalu hubungan dengan katrol. Jadi aneh-aneh ya, banyak sistem, banyak benda yang diletakkan dalam posisi seperti ini di aplikasi soal fisika. Nah, jika massa benda pertama 2 kg, ya, massa benda kedua yang digantungkan ini 3 kg, dan nilai percepatan gravitasinya masih sama ya, 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya sama, pertama adalah percepatan sistem, yang kedua adalah nilai tegangan tali. Ditanyakan A, dan yang kedua adalah T-nya, nilai tegangan tali. Nah, perhatikan, kelihatan dari soal ya, kalau tidak di soal ini kita perhatikan bahwa nilai massa yang kedua itu lebih besar atau lebih dari M1. Kita udah tahu ya, berarti arah percepatannya kemana? Ke kanan juga ya. Jadi kalau Pak Pri gambarkan ini bendanya ke sini, baru ke sini ya. Ini A-nya, arah percepatannya. Kenapa sih kita harus melihat nilai A-nya? Supaya kita bisa melihat apakah gayanya bernilai positif atau negatif. Ya, dari keterangan soal. Sama ya. Hal yang pertama yang kamu lakukan adalah kita mendeskripsikan atau menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda. Ya, pada sistem 1 ayo sama-sama. Ini dari soal bunyinya gini, benda dianggap atau bidangnya dianggap licin. Nah, benda ini dianggap bidang yang M1 itu dianggap licin. Ingat, kalau dianggap licin berarti nilai gaya gesekannya dianggap 0 atau tidak ada gaya gesekan kalau kita anggap bidang ini licin ya. Berbeda kalau bidangnya kasar, yaitu beda lagi perhitungannya ya. Kalau bidang kasar kita selalu kurangkan dengan nilai gaya gesekan. Nah, seperti biasa, pertama kita gambarkan dulu ya gaya-gaya apa sih yang bekerja. Ayo, benda pertama ini bekerja pada bidangnya. Kalau ada bidangnya, perhatikan. Kalau ada bidangnya berarti ada gaya normal. Ingat, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang satu. Ini gaya normal. Kemudian ayo, lalu ada gaya apa lagi? Gaya normal tegak lurus dengan bidang. Karena memiliki massa berarti memiliki gaya berat. Kok lupa mulu sih? Nah, ini W1. Lalu di sini ada gaya apa saja? Nah, ini tegangan tali ya. Ini tegangan tali awal nih. Gaya benda kedua menarik benda pertama, ini arahnya ke atas. Benda kedua juga berbalik, atau gaya reaksinya benda kedua atau benda pertama berbalik, menarik benda pertama, menarik benda kedua. Jadi arah tegangan tali seperti ini ya, T-nya. Lalu yang berikut ini ada gaya apa saja? Apakah ada gaya normal? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak Freddy? Dia gantung aja, nggak menempel pada bidang gitu. Jadi gaya normal itu hanya berlaku atau tegak lurus terhadap bidang satu. Karena ini dalam bidang satu kan tidak ada gaya normalnya. Yang ada adalah gaya B, gaya beratnya atau B2-nya. Gaya beratnya ya. Nah, kita udah ketahuan nih, langsung aja nih. Kalau M1-nya 2 kilo, berarti gaya beratnya berapa? Langsung aja dikali 10 ya. Ingat, B2 itu langsung dikali 10. Berarti B1 sama dengan M kali G, langsung aja ya. 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Beda ya, 2 kg 20 Newton beda ya. Ini B, ini M ya. Gaya berat itu hasil kali massa dan percepatan gravitasi.
Lalu berarti B2-nya berapa nak? Ayo, sama ya. M2 dikali G, M2-nya 3 dikali G-nya 10 berarti berapa? Berapa nak? 30. 30 Newton. Pintar sekali. Oke. W1 sudah ada, W2 sudah ada. Gaya apa lagi nak? Apa lagi yang integritas? Nggak ada. Benda bukan melakukan gerakan, tidak melakukan gerakan lingkar. Apakah ada gaya gesek? Di sini kita anggap gaya gesek pada bidangnya licin, jadi tidak ada gaya gesek. Masa tali juga kita abaikan, masa katrol juga kita abaikan. Sehingga kita bisa cari, ayo sama-sama tinjau benda M1. Tinjau benda pertama atau M1. Kalau M1 ini tutup dulu ya. Ini tutup, kita lihat cuma yang di atas aja nih. Oke? Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Karena arah kecepatannya ke kanan dulu baru turun ke bawah. Berarti kalau Pak Feli gambar pakai sumbu bantuan ya, berarti yang tegak ini disebut sumbu Y, yang datar ini disebut sumbu X di matematika ya. Sumbu horizontal itu sumbu X, sumbu vertikal itu sumbu Y. Nah, dilihat seperti ini berarti kita udah tahu wah gaya-gaya yang mempengaruhi sistem benda pertama atau benda pertama adalah gaya yang searah sumbu X. Jadi yang sumbu Y-nya kita abaikan saja, tidak penting. Jadi N dan W-nya kita abaikan saja ya. Atau ditiadakan karena sistem tidak bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, pada sumbu Y. Tidak bergerak pada sumbu Y, tapi bergerak pada sumbu X. Maka sama, karena benda bergerak berarti berlaku hukum 2 Newton sama ya. Sigma F sama dengan M1 dikali A. Kenapa M1 pabrikan benda pertama? Oh beda. Wah, benda pertama. Oke, ini rumus bersama hukum 2 Newton. Kenapa hukum 2 Newton yang dipakai? Karena bendanya sistemnya bergerak. Walaupun tidak ditarik tetap bergerak. Kenapa? W2-nya lebih dari W1 karena memiliki massa ya. Kayak beratnya mempengaruhi benda sistem ini bergerak. Ke kanan dulu baru turun ke bawah. Nanti benda satu akan ditarik oleh benda yang kedua. Paham ya? Maka berlaku hukum 2 Newton. Nah, kita lihat yang searah sumbu X itu apa saja di sini. Oh, ada T, ada gaya tegangan tali saja. Apakah gaya lain? Nggak ada lagi. Ya, tadi kita tulis T ya, sama dengan M1 dikali A. Cukup. Ini persamaan pertama. Oh, cuma gitu. N-nya gimana? W-nya gimana? Tidak dipengaruhi. Karena sistem bergerak atau arah kecepatannya searah dengan sumbu X. Yang kita lihat adalah arah sumbu X-nya atau sumbu datanya. Yang kedua, kita tinjau benda M2. Tinjau benda M2. Nah, kita lihat M2 nih, benda M2. Berarti di sini kita tutup. Nah, kita lihat adalah sistem 2-nya. Sama ya, ingat. Gaya yang searah dengan kecepatan bernilai positif. Gaya yang berlawanan dengan arah kecepatan bernilai negatif. Berarti yang searah dengan A yang mana? Oh, W. A-nya ke bawah, W-nya juga ke bawah. Kita tulis sama ya, berlaku hukum 2 Newton, tulis kembali hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Sigma F2 berarti ada gaya yang sumbu. Nah, ini beda. Kalau ini kita tinjau sumbu Y-nya ya, karena arah gaya terhadap sumbu X-nya nggak ada. Sistemnya bergerak ke bawah, berarti yang kita lihat adalah sumbu vertikalnya. Berarti W2. Kenapa W2 ini positif? Karena searah dengan kecepatannya ke bawah, maka positif. Kurang T. Kenapa kurang T? Karena T ini kenapa minus? Karena berlawanan dengan arah kecepatan. Nah, ini M2 dikali A. Inilah kesamaan yang kedua. Sama ini kita apakah tadi? Eliminasi. Ya, seperti di matematika. Kalau eliminasi kita tulis ulang dua persamaannya. Ayo tulis ulang yuk, persamaan satu persamaan kita dempelkan atau kita satukan ya. T sama dengan M1 dikali A. Kemudian yang kedua B2 dikurangi T sama dengan B2 dikurangi T sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, ayo tanda T-nya ini kita mau eliminasi T-nya ya. Ini berbeda tanda, ini positif, ini negatif. Maka ini kita jumlahkan. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, ini coret habis sisanya W2 sama dengan M1 A kan tambah M2 dikali A. Nah, bentuknya kurang bagus nih, kita bisa gambarkan W2 sama dengan M1 tambah M2 dikali dengan A. Nah, kesini ya, kita kesini ya, kita kesini ya, kesini aja deh. Nah, maka yang kita cari A, berarti gimana? A sama dengan lanjutan dari sini, perhatikan baik-baik. A sama dengan W2 dibagi M1 tambah M2. Perhatikan di soalnya, W2 nya berapa? 30 Newton. Dibagi M1 nya berapa?
2 kilogram. Yang duanya 3 3 kilogram. kilogram. Maka A sama dengan 30 dibagi 5. Lima. Maka A sama dengan berapa? 30 bagi 5? 6 meter per sekon kuadrat. Kurang minum aku apa ini ya? Oke, ini pertanyaan A. Pertanyaan B-nya gimana? Pertanyaan B. Pertanyaan B sama kayak tadi ya. Kalau A-nya kita udah dapat, berarti kita masukkan nilai A ke salah satu persamaan. Mau persamaan 1 atau persamaan 2. Hasilnya pasti sama. Yang lebih pendek aja deh, cari yang sederhana, jangan bikin susah diri. Yang pertama 1 aja ya, biar mudah. Jadi masukkan nilai A ke persamaan 1 ya, ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan 1 ya. T sama dengan M1 dikali dengan A. Maka T sama dengan M1 nya berapa? Lihat di sini M1 nya berapa nak? 2 kilogram. Dikali dengan A nya berapa yang kita dapatkan tadi? 6. Maka T sama dengan berapa? 12 Newton. Jadi kayak itu dengan talinya 12 Newton ya. Itu dengan tali 12 di sini 12. Kemudian nilai percepatan sistemnya adalah berapa nilai percepatannya? 6 meter per sekon kuadrat. Oke, terima kasih. Oke, bertemu lagi bersama Pak Freddy. Kita lanjut ya pembahasan kita ke masih di aplikasi dinamika gerak atau dinamika partikel. Kita akan lihat bagaimana penerapannya pada bidang miring. Ini sedikit rumit ya. Dan ingat anak-anak ya, ini masih ada kelanjutan dengan vektor kemarin ya. Masih ada kelanjutan. Perhatikan di sini masih ada kelanjutan dengan vektor kemarin. Kita masih ingat ya. Kenapa ada vektor masih kita ingat ya. Ada penerapannya ke bidang miring. Nah, anak perhatikan di sini ada sebuah benda diletakkan di bidang miring seperti ini. Kita anggap pertama bidang miring ini licin ya, berarti tidak ada gaya geseknya. Baik statis maupun kinetis tidak ada gaya geseknya. Nah, bidang miring ini kita perhatikan, kita seperti biasa ya. Pertama kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bidang miring ini. Yuk, pertama gaya normal. Ingat gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Ini gaya normalnya. Ya, tegak lurus. Perhatikan baik-baik ini gaya normalnya. Lalu yang kedua gaya apa lagi? Kalau ada massa berarti ada gaya berat. Ya, pinter. Gaya beratnya kemana? Ke pusat bumi. Ini gaya beratnya. Ya, perhatikan baik-baik. Gaya beratnya selalu menuju ke pusat bumi. Ini W-nya, ya. Ini W-nya. Lalu sekarang kita lihat, Pak, gaya apa sih yang menyebabkan benda ini bergerak menurun ke bawah? Apakah W yang menyebabkannya? Belum tentu, ya. Oleh karena itu kita mengenal kalau di sini alfa, ya alfa atau theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh bidang W ini terhadap tanah ya. Ini tanah ya. Nah, sekarang kita lihat, kita harus melihat pertama adalah gaya yang menyebabkan benda ini bergerak atau menurun adalah gaya mana? Gaya yang ini. Nah, lalu ada gaya juga yang kita sebut gaya setimbang, ya, gaya setimbang. Kalau di sini alfa, caranya gimana? Ini kita bikin kotak, ya, kita bikin kotak. W ini kita bikin garis putus-putus atau bikin kotak, ya, bikin kotaknya, ya, bikin kotak, ya, kita bikin kotak seperti ini. Nah, masih ingat kan anak-anak ya? Ini gaya yang menyebabkan benda menurun. Masih ingat kalau ini W? Masih ingat ya? Kalau kita gambarkan utuh ya segitiga misalnya seperti ini. Ini siku-siku ya. Kalau ini theta, ya. Kalau ini 90 derajat, berarti di sini berapa? Nilai di sini berapa? Berarti 90 kurang theta ya. 90 kurang theta ya. Ya, berarti di sini tetanya di mana tetanya? Tetanya pasti di sini. Atau di matematika kita sebut sudut yang berseberangan ya. Perhatikan sudut yang berseberangan ya. Kalau theta di sini, masih ingat ke kalian di vektor ya. Sudut ya atau sumbu yang dekat dengan theta ya, atau yang berimpit atau dekat dengan theta berarti cos ya. Sementara nilai sumbu atau gaya yang jauh dari theta itu kita sebut sin ya. Atau ingat aja gini ya, dejas ya, decos ya, decos ingat ya, 3J rumusnya ya, decos jasin ya, dekat cos jauh sin ya. Karena ini theta, berarti kalau kita uraikan ya, kalau theta di sini berarti nilainya sama dengan di sini ya. Karena ini theta, ini W, maka ini kita sebut W apa? Dekat ya, dekat cos, berarti W cos theta. Yang di sini jasin, jauh sin ya. Maka di sini kita sebut W sin theta. Jadi kita uraikan gitu ya, atau proyeksikan
gaya W terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu X ya. Kalau sumbu X kita sebut sin, sumbu Y kita uraikan menjadi cos ya, cos. Atau ingat tadi ya, yang dekat dengan sudut atau yang berimpit dengan sudut ini nilainya cos, yang jauh pasti sin ya. Atau sudut yang lainnya pasti nilai sin. Itu ya. Sehingga kalau kita menuliskan gayanya ya seperti ini saja, apakah ada gaya gesek? Karena di soal kita anggap permukaannya licin atau bidang sentuhnya licin, maka gaya geseknya kita abaikan. Tapi kalau ada gaya gesek, selalu kita kurangi gaya gesek nanti pada persoalan contoh soal yang lain ya. Nah, maka kita karena benda ini bergerak tetap berlaku hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan, masih ingat, M dikali dengan A. Ayo percepatannya gimana? Percepatannya ke sini ya, pasti menurun ke bawah, ini A nya. Oke, maka kita tulis lagi-lagi ya, benda ini kalau kita pakai sumbu bantuan ya, kalau ini Y, ini X, ini Y sumbu bantuannya, kita hanya meninjau ya, arah gerak benda yang searah dengan percepatan. Jadi yang pada kita hanya lihat pada arah sumbu X-nya atau searah dengan percepatan. Jadi terhadap sumbu Y-nya nggak usah. Jadi N dan W cos-nya kita abaikan saja ya. Maka kita lihat di sini gaya yang menyebutkan benda ini menurun di bidang miring bukan W-nya, tapi W sin theta atau W yang diproyeksikan terhadap sumbu X. Maka kita tulis positif ya, karena positif ini A-nya ke bawah, W-nya juga ke bawah. Maka kita tulis W sin theta sama dengan N dikali dengan A. Ya, masih ingat rumus W? W itu M kali G ya. Jadi bisa Pak Fred tulis M dikali G sin theta sama dengan M dikali dengan A. Ada yang sama nih, kita bisa coret. Maka kita sebut G sin theta itu sama dengan A, atau A sama aja ya, G sin theta. Inilah persamaan untuk mencari kecepatan pada bidang miring ya. Ingat G tadi apa nak? Percepatan gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi ya, gravitasi ini udah biasa ya, nilainya 10 atau 9,8 ya meter sekon kuadrat satuannya. Kemudian theta itu adalah sudut yang dibentuk ya, bisa 30 derajat, 45 derajat atau 60 derajat ya. Theta itu sudut yang dibentuk antara bidang miring terhadap tanah ya. A ini adalah percepatannya ya, percepatan. Ini dulu yang dipahami ya, ini dulu yang dipahami. Lalu yang kedua, kalian perhatikan di sini. Gaya normal pada gambar ini ya, dia seimbang ya, atau setimbang bahasa IPA-nya, setimbang atau berimpit dengan gaya apa? Kalau ini N-nya ke atas, berarti yang lurusnya apa? W cos theta. Jadi pada bidang miring N itu tidak sama dengan W, tapi N sama dengan W cos theta. Kenapa demikian? Karena ini gayanya setimbang, baik yang ke atas maupun yang ke bawah. Bukan W yang ini ya, tetapi W cos theta nya. Jadi nilai N sama dengan W cos theta, nilai A-nya G dikali sin theta ya. Kita lihat contoh soal, kita langsung lihat contoh soal saja ya. Contoh soalnya gini, ada benda yang misalnya ya, contoh soal ini Pak Fred dihapus ya, sudah record videonya, nanti Pak Fred dihapus. Perhatikan baik-baik ya, ini Pak Fred dihapus, Pak Fred hanya menyimpan persamaan terakhirnya saja ya. Jadi dalam perhitungan soal nanti boleh kamu pakai rumus langsung seperti ini, atau kita turunkan, sama aja ya, berarti kalian paham ya. Ini misalnya ada benda ini misalnya ya, Pak Fred beri contoh. Misalnya sudut yang dibentuknya ya, alfanya adalah 30 derajat. Ini ada contoh soalnya ya. Ini tetanya 30 derajat atau sudut yang dibentuk oleh sudut kemiringan atau bidang miring terhadap tanah itu 30 derajat. Kemudian massa bendanya ini ada M-nya diketahui masanya adalah 20 kg. Kemudian nilai tetanya sama dengan 30 derajat. Otomatis G-nya udah tahu ya, nilai G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan percepatan sistem ya, percepatan sistem, atau yang ditanyakan berapakah A-nya ya. Kalau seperti ini mudah ya, mau rumus langsung seperti ini boleh nggak Pak? Langsung A sama dengan G sin theta, boleh nggak? Boleh, nilainya pasti sama, tapi kita turunkan lagi ya, hati-hati ya, kita turunkan dulu. Ayo, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini ingat, karena yang searah berarti positif, yang berlawanan arah negatif ya. Gaya yang berlawanan arah ini nggak ada ya. Nah, kita tulis W sin theta sama dengan
M dikali A. W ini sama dengan M dikali G, betul ya? Dikali sin theta, sin 30 derajat, betul ya? Sama dengan M dikali A, M nya berapa? 20 dikali dengan A, betul ya? Kita masukkan, oh M nya udah sama nih, kita turunkan dulu deh ya. M dikali G dikali sin theta sama dengan M dikali A, maka M dan M nya dicoret, maka kita beroleh A sama dengan G dikali sin theta. Oke, udah ketahuan nih, maka A sama dengan 10 dikali sin berapa tetanya? 30 derajat. Anak-anak masih ingat ya sin 30 derajat? Berapa sin 30 derajat? Setengah di matematika ya, udah aja ini. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Balik kos. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, ingat lagi ya materi di vektor. Maka A-nya kita peroleh berapa? Setengah dari kali 10 berapa? Di 5 meter per sekund. Oke, aplikasi lainnya tentang penerapan yang ada hubungannya dengan gaya gesek, kita nanti akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan video yang berbeda. Terima kasih, bye-bye.